Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Kusumawardana, NIM 6 dari Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana komoditas jagung, di situ kondisi existingnya, terus potensinya, dan juga ancaman dan juga tantangan serta peluang bagi komoditas jagung ke depannya. Dan tetap enjoy, santuy, kita simak bareng-bareng supaya kita bisa menambah ilmu bersama. Jadi santuy. Jadi di sini kita akan membahas tentang agribisnis pangan dan juga non pangan tentang komoditas jagung. Di sini pertumbuhan luas panen jagung untuk periode 2014 sampai dengan 2018 atau pada 5 tahun terakhir meningkat dengan rata-rata sebesar 8,92% per tahun. Pada tahun 2016, luas panen jagung meningkat secara signifikan sebesar 7,93% karena adanya upaya pemerintah untuk menaikkan produksi jagung melalui program UPSUS, di mana program ini terutama dilakukan perluasan area tanam, baik di lahan sawah, lahan kering, di lahan pinggir hutan. Pola panen jagung selama 3 tahun terakhir, yaitu 2016 sampai 2018, menunjukkan kondisi yang hampir seragam, yaitu puncak panen jagung berada pada Superon 1, yaitu bulan Februari, Maret, dan April. Ada bulan Juni, Juli, dan Agustus, luas panen kembali sedikit meningkat dibandingkan bulan Mei. Namun bulan September sampai dengan Desember, luas panen jagung terus mengalami penurunan. Dapat dilihat di tabel yang di atas ini. Untuk keterangan lebih jelasnya bisa dilihat di grafik di atas. Jadi sekedar informasi bagi teman-teman, jika ingin melihat semua data tambahan tentang komoditas pangan, bisa dilihat di Outlook, misalkan Outlook jagung 2018. Terus kalau misalkan teman-teman mau mencari data tentang beras bisa ataupun padi, bisa dicari Outlook padi 2018 ataupun 2019 di tahun-tahun terakhir. Di situ akan lengkap bagaimana produksinya baik secara nasional maupun secara dunia. Ya, di sini dapat kontribusi rata-rata sentra produksi jagung di Indonesia. Jadi yang terbesar masih berada di Provinsi Jawa Timur dengan persentase 25,6, disusul dengan Jawa Tengah 14,11% dan juga Provinsi Lampung sebesar 8,29%. Bisa dilihat juga di tabel yang sebelah kiri bagaimana rata-rata dan pertumbuhan luas panen, produktivitas serta produksi jagung di Indonesia. Kita lihat pada tabel yang 2014 sampai dengan 2018, di mana di Provinsi Jawa, di Pulau Jawa sendiri, luas panen sebesar 2.060 hektar. Sedangkan pertumbuhannya 3,77% dengan produksi 11.314 ton dan juga pertumbuhan 6,13% dengan produktivitas 54,87 kuintal per hektar dan juga pertumbuhan 27%. Sedangkan di luar Jawa sendiri, untuk luas panennya di tahun 2014 sampai dengan 2018 2.608 hektar dengan pertumbuhan 32,97% dengan produksi 12.922 dan juga pertumbuhan 6,76% dengan produktivitas di luar Pulau Jawa 49,32 kuintal per hektar dan juga untuk pertumbuhannya
2,56%. Jadi untuk kontribusi terhadap jagung di Indonesia di periode 2014 sampai 2018 sendiri didominasi oleh Pulau Jawa, yaitu sebesar 44,13% dengan provinsi-provinsi lain mendukung dengan 55,87%. Dan untuk produksi sendiri di Pulau Jawa sebesar 46,83%, dan juga untuk di luar Jawa 53,49%. Di sini untuk kontribusi rata-rata sentral luas panen jagung di Indonesia. Tidak jauh dari yang data tadi, di sini untuk sentral luas panennya masih ada di Provinsi Jawa Timur dengan 26,52%, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan 12,31%. Dan untuk potensi komoditas jagung sendiri, di mana jagung adalah tanaman yang sangat potensial. Karena apa? Produktivitasnya cukup tinggi. Potensi lahan yang sesuai untuk ditanami jagung sangat luas dan kegunaannya yang sangat beragam, baik sebagai pakan, pangan, dan energi. Konsumsi jagung untuk pakan tahun 2012 mencapai 12,7 juta ton dan tahun berikutnya meningkat menjadi 13,8 juta ton. Pada tahun 2015 dan 2020, masing-masing kebutuhan jagung sebesar 15,9 juta ton dan 18,9 juta ton. Dapat dilihat di data ini yang sebelah atas ini untuk konsumsi jagung di Indonesia. Untuk rumah tangga ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Karena apa? Karena rumah tangga sendiri lebih memilih untuk mengkonsumsi beras ataupun padi daripada jagung untuk bahan pokok. Dan untuk industri non-pangan ini juga cukup naik secara signifikan, tetapi cukup tinggi pada tahun 2006. Dan untuk pakan langsung sendiri ini setiap tahunnya juga mengalami kenaikan, tetapi kenaikan terjadi tertinggi pada tahun 2017. Kita lihat tabel yang di bawah, di mana perkembangan volume ekspor dan impor jagung di Indonesia. Untuk grafik yang berwarna merah itu adalah impor dan grafik yang berwarna biru adalah ekspor, di mana Indonesia cenderung mengimpor jagung daripada mengekspor jagung. Dari data di atas, kita lihat grafik yang di atas di bagaimana rata-rata. Selanjutnya kita bisa lihat dua grafik di atas di layar. Bagaimana grafik yang di atas ini adalah rata-rata luas panen negara-negara produsen jagung dunia dari 2012 sampai 2016, di mana di posisi pertama ada Cina, disusul Amerika Serikat, Brazil, India, Meksiko, Nigeria, Argentina, Ukraina, Tanzania, dan juga terdapat Indonesia, di mana Indonesia berada di urutan ke-10 untuk luas panen negara-negara produsen jagung dunia. Dan untuk rata-rata produksi negara produsen sendiri, Indonesia berada di posisi ke-8 dengan produktivitas 19,378% ataupun ton. Dan untuk kebijakan pemerintah dalam komoditas jagung sendiri, yaitu perbaikan infrastruktur pertanian, meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dan juga ada pengembangan kelembagaan pertanian, yaitu revitalisasi kelompok tani, gaboktan, asosiasi petani, dan koperasi untuk mendukung bagaimana berjalannya untuk agribisnis komoditas jagung sendiri. Dan untuk itu juga terdapat penyuluhan dan aplikasi teknologi, meliputi pemberdayaan penyuluh,
rekrutmen tenaga penyuluh, kelembagaan penyuluhan, dan lain-lain. Dan untuk nilai tambah komoditas jagung sendiri, untuk tongkol jagung dapat menjadi bahan bakar briket, pakan ternak, bahan kuliner, pengganti bahan plastik, dan kerajinan. Sementara untuk sisa selipan jagung bisa dikonsumsi sebagai bubur limbah jagung. Dan untuk kelompok jagung dapat digunakan untuk membungkus makanan berbentuk jenang maupun rokok. Dan pada batang jagung sendiri bisa digunakan menjadi pulp. Untuk permasalahan dari komoditas jagung sendiri, yang pertama adalah permodalannya terbatas. Bagaimana modal sering menjadi kendala seorang petani dalam melakukan usaha taninya, apalagi di Indonesia dikenal sebagai banyak sekali petani-petani gurem. Karena apa? Karena lahannya itu sempit-sempit dan perorangan. Juga keterbatasan modal juga membuat kuantitas dan kualitas hasil yang didapat petani tidak maksimal. Jadi juga ada budaya masyarakat di mana masalah ini dapat kita jumpai salah satunya di wilayah pedesaan. Karena apa? Pada wilayah pedesaan, pemuda sekarang cenderung lebih memilih untuk menjadi perantau di luar kota daripada harus mengelola lahannya sendiri. Selanjutnya ada alih fungsi lahan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan infrastruktur menjadi alih fungsi lahan pertanian. Khususnya lahan sawah dipandang sebagai objek yang paling nyata untuk dialih fungsikan. Selanjutnya pada pemasaran. Masalah utama yang dihadapi pada pemasaran produk pertanian komoditas jagung adalah kurang adanya produsen yang membeli hasil komoditas jagung, sehingga membuat petani. Di sini kita ambil contoh Madura, salah satu kurang minat dalam menanam jagung. Jadi petani di Madura ini selain menanam jagung biasanya juga menanam tembakau dan juga padi. Ini bisa dilihat tentang pohon industri dari komoditas jagung. Di sini terdapat buah jagung. Di jagung pipilan itu bisa dimanfaatkan menjadi tepung, pati, tembaga, dan kulit arinya. Ini bisa dimanfaatkan, setiap bagian jagung itu bisa dimanfaatkan supaya bermanfaat dan menambah nilai dari komoditas jagung sendiri. Langsung lanjutkan saja di sini tentang peluang dan juga ancaman jagung akibat adanya epidemi COVID-19 atau biasa kita sebut dengan corona. Jadi untuk peluangnya yang pertama ada dukungan sistem distribusi dan juga pemasaran yang mampu menghantarkan komoditi jagung kepada konsumen di tingkat rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada pedagang jagung antar daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keterpaduan serta kebersamaan ekonomi nasional. Dan untuk ancamannya sendiri di sini dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia telah menjadi sasaran pasar bagi produsen pangan luar negeri yang mengancam kemandirian di bidang pangan termasuk jagung. Karena Indonesia sendiri merupakan negara importir jagung untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri. Yang kedua, ancamannya ialah tidak terjaminnya keamanan jalur distribusi serta adanya pungutan resmi dari pemerintah dan juga berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur distribusi dan pemasaran akibat biaya distribusi semakin tinggi. Jadi di sini apabila daerah ataupun provinsi tidak berbasis komoditas jagung, di situ dia akan memperoleh harga jagung yang jauh lebih tinggi karena proses distribusinya cukup panjang. Jadi biaya distribusi yang semakin tinggi dapat menyebabkan harga jagung semakin tinggi di provinsi tersebut. Tentang kebijakan pemerintah setelah adanya COVID-19. Jadi untuk memastikan pendapatan petani yang memadai dengan kepastian harga yang baik dan tidak diganggu aktivitas impor, upaya tersebut salah satunya dengan melakukan penandatanganan kesepakatan dengan supplier dan produsen pangan tentang ketersediaan, stabilitas pasokan, dan harga pangan. Dan untuk
penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga menghadapi wabah corona serta penjagaan pasokan menjelang bulan puasa dan juga lebaran mendatang. Untuk dampak COVID-19 terhadap komoditi jagung sendiri, yaitu strategi yang dapat dilakukan adalah menjaga pasokan dari komoditas jagung dan tetap menjaga stabilitas harga jagung dalam negeri sehingga tidak terjadi fenomena panik buying di mana seorang itu cenderung langsung untuk membeli stok banyak dan mengganggu pasokan jagung yang berlebihan pada komoditas pangan pertanian, contohnya jagung itu sendiri, serta memberikan wawasan yang lebih kepada petani untuk pengembangan komoditas jagung di tengah adanya wabah COVID-19 ini, serta memberikan terobosan ataupun wawasan mengenai pemasaran yang efektif dan mumpuni di tengah wabah COVID-19 ini. Jadi sekian presentasi dari saya, pemaparan dari saya tentang komoditas jagung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap enjoy, tetap tenang dan santuy.